Sudah ditalak 5 kali sampai pisah rumah setahun. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, pagi hari ini di Jumat yang cerah ini Kak, kita mendapatkan kabar yang sebenarnya nggak menyedihkan gitu ya. Kalian teman-teman pasti udah tahu banget nih. Jangan percaya berita perceraian Acha Septriasa yang biasa-biasa aja. Karena faktanya ini bukan cuma sekedar cerai. Di balik putusan pengadilan yang diam-diam itu, ternyata Acha sudah 5 kali ditalak oleh sang suami. Di balik putusan pengadilan yang diam-diam itu, Acha ternyata sudah ditalak 5 kali oleh sang suami dan bahkan sudah pisah rumah setahun sebelum gugatan masuk ke pengadilan. Di video ini kita akan bongkar semua fakta yang disembunyikan dari publik ya Kak ya. Ya bener banget. Hari ini jagat raya dihebohkan dengan kabar perceraian resmi aktris Acha Septriasa dan suaminya Vicky Karisma. Setelah hampir 9 tahun menikah, tapi seperti biasa kita gak cuma baca beritanya. Kita akan bedah isinya karena data dari putusan pengadilan yang berhasil kita dapatkan ini jujur isinya lebih nyesek dari film-film yang dibintangin Acha. Wah, kayaknya apa ya Kak ya? Apa Gimana itu ya kayak sampai bikin perceraiannya? nyesek-nyesek Oke. gitu. Nah, kita akan bongkar kronologi lengkapnya. Nah, dari sini kita akan menampilkan satu berita terkait Acha Septriasa dan Vicky Karisma yang resmi bercerai sejak Mei tahun 2025. Jadi secara resmi mereka diputus cerai pada 19 Mei tahun 2025. Putusannya pun first take, artinya pihak tergugat yaitu Vicky sang suami nggak pernah hadir di persidangan nih Kak. Nah katanya sampai sini kedengarannya kan cuman ya udah biasa-biasa aja ya Kak ya. Tapi tunggu dulu nih teman-teman Sobat DB News. Gugatan ini ternyata sudah masuk sejak tanggal 13 Desember tahun 2024, which is udah 1 tahun yang lalu Kak, Iya, di tahun bener-bener. 2024 gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dari data putusan ini mereka ternyata sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2023. Berarti Wah, mereka udah nggak tinggal bareng selama setahun gitu ya? hampir 1 tahun lebih ya Kak ya. Kita tonton video yang pertama ya Kak ya. Atas nama Acha Septriasa itu dengan nama Jelita Septriasa ya, melawan suaminya Vicky Karisma ya, itu diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal didaftarkannya ya 13 Desember 2020. Sudah cukup lama ya. Baik, dan juga telah selesai diputus pada tanggal 19 Mei 2025. Wah, kayak gitu ya Kak ya. Iya bener. Nah, ini dia puncaknya. Ini yang bikin saya pribadi merinding bacanya. Dengar baik-baik bahwa perselisihan penggugatan dan tergugat yang seringkali terjadi pada akhirnya pengucapan talak oleh tergugat kepada penggugat telah mengucapkan talak sebanyak 5 kali sejak Oktober 2021 sampai 10 November 2024. Gila, 5 kali guys. Ini Wah. bukan main-main, bener ya Kak ya? Bener banget. Talak pertama itu diucapkan tahun 2021, artinya sudah 3 tahun lebih Acha melewati fase ini. Bahkan disebutkan juga ada insiden pada 1 April 2023 di mana adu mulut mereka berujung aksi saling dorong sampai tangan kanan Acha memar. Wah, oke. Wah, ini kayak kekerasan dia Kak. Iya, Udah masuk bener-bener. kekerasan. Ini menunjukkan konfliknya sampai ke level fisik. Meskipun mungkin tidak dalam kategori KDRT berat, tapi ini sudah menjadi red flag yang sangat besar. Nah, kita coba tampilkan screenshot dari hasil komentar co-parenting dari Acha Septriasa sendiri ya Kak ya. Nggak boleh dilebih. Oke, ini merupakan hasil dari mungkin screenshot dari media sosialnya ya Kak ya. Iya. Dimana Acha selalu selalu mengutarakan hasil kecintaannya dengan anak maupun dari suaminya sendiri gitu ya. Dan ini pun caption dari sang suami Vicky Karisma ya Kak ya. Saat di Sydney pada waktu itu, Papa dan Maria mungkin favorite time of the year kayak gitu katanya, sedang melakukan
Kayaknya lagi liburan Iya, kayak tahun quality baru. time ya. Bener banget. Gitu. Nah, di sini Wow. tuh mereka kayak romantis banget, kayak pasangan umumnya yang mesra gitu. Dari hasil screenshot tadi sebenarnya pantas ya, beberapa waktu yang lalu tuh netizen sempet curiga pas Acha nulis komentar dengan hashtag co-parenting di postingannya Vicky ataupun sang mantan suami. Ternyata itu bukan sekadar isyarat, tapi memang sebuah konfirmasi pahit yang baru kita pahami sekarang nih teman-teman. Co-parenting ini artinya mereka sepakat untuk mengasuh anak bersama meski sudah berpisah. Nah, sebuah istilah modern untuk situasi yang sayangnya sangat pelik ya untuk keluarga Acha itu sendiri. Nah, di sini kita lihat kan kalau misalkan mereka memang udah benar-benar bisa dan anaknya itu masih bisa dapat kasih sayang dari keduanya. Benar. Teman-teman, ini pelajaran untuk menjaga rumah tangga dari kasus Acha. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, penyebab cerai Acha Septriasa ini bukan hal sepele. Ini adalah akumulasi dari konflik bertahun-tahun, komunikasi yang buruk, emosi yang tidak terkendali dari pihak suami yang berujung pada 5 kali ucapan talak, dan puncaknya pertikaian fisik serta pisah rumah. Oke, kita coba putar video di mana kita penting ya untuk menjaga komunikasi rumah tangga gitu ya Kak ya. Agar tidak ada kasus seperti Acha. Benar sekali, betul. 80% ke atas itu masalah rumah tangga diakibatkan kurangnya komunikasi. Kita tuh nggak bisa kode-kodean, semua tuh harus dikomunikasikan gitu. Jadi istri kita bukan dukun, kita juga bukan dukun ya. Jadi harus diomongin banyak hal yang sebenarnya sepele banget. Gue pengennya ini, dia pengennya itu. Kalau orang-orang barat bilang pillow talk, itu adalah komunikasi yang paling efektif ketika waktu sebelum tidur. Nah, itu disempatkan untuk komunikasi berdua, ngobrol tentang apa yang pengen dilakukan dan segala macam. Itu penting banget sih. Kayak gue baterai cintanya A, dia baterai cintanya B gitu kan. Tapi kalau nggak diomongin jadi nggak tahu gitu. Artinya peran sebagai suami dan peran sebagai istri itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Tuh, kalau diem-dieman itu akan kerja sendiri-sendiri, nggak kerja sama. Ada orang ngomong itu belum tentu komunikasi. Ada orang memberikan informasi itu belum tentu komunikasi. Komunikasi itu maknanya adalah kita itu bisa untuk menyampaikan apa yang kita inginkan atau bisa membuat orang tuh berubah dengan apa yang kita sampaikan. Dan buat yang belum nikah, justru yang harus banyak dipelajari itu berkomunikasi. Makanya yang jomblo-jomblo harus ikut organisasi, harus ikut komunitas supaya ngelatih how to handle with people gitu loh, kayak harus ngobrol, memahami, sabar, ngertiin orang. Nah itu tuh biasanya kalau harus dilatih di sosial kan. Oh, jadi kesimpulannya tuh kita harus bener-bener bisa jaga komunikasi kita pas kita lagi berumah tangga atau baru memulai rumah tangga. Kita harus bener-bener bisa pastiin kalau kita komunikasinya tuh baik dan kita harus bilang apa yang kita rasain atau cerita hal-hal yang kita alamin ke pasangan kita, jangan diam-diaman. Oke, nah teman-teman ya, kita bisa melihat dari video tersebut ataupun dari kasus Acha Septriasa ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nih Kak ya. Yang pertama, tentang bagaimana menjaga rumah tangga agar tetap harmonis. Pentingnya komunikasi, menurunkan ego, dan saling menghormati itu bukan cuma teori aja. Saat hal itu hilang, kehancuran mungkin tinggal menunggu waktu berdatangan saja. Nah, yang kedua apa nih Kak? Soal talak, bagi yang muslim ini pelajaran penting. Hak talak di tangan suami itu bukan untuk diumbar saat emosi. Dampaknya luar biasa, terutama pada psikologi istri dan anak. Kalau sudah emosi, lebih baik diam, istighfar, atau pergi sejenak daripada mengucapkan kata yang menghancurkan segalanya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman ya, sebenarnya ada bumerang nih antara media sosial versus dengan realita. Kisah Acha dan juga Vicky ini adalah pengingat yang menyedihkan bahwa apa yang terlihat di media sosial seringkali bukan gambaran utuh sebuah rumah tangga. Nah, kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya, terutama untuk sang anak Bri. Nah, gimana nih menurut teman-teman Sobat DB News? Apa kalian kaget dengan fakta ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya Kak ya. Nah, jika kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe DB News biar kalian bisa tahu update setiap hari kita, insya Allah dari hari Senin sampai hari Sabtu kayak gitu ya Kak. Nah, ada satu lagi nih Kak, kakaknya ada info terbaru lagi nggak?
Buat kalian yang lagi cari laptop, PC, atau kebutuhan IT lainnya, langsung saja download aplikasi DB Klik di Play Store. Di sana lagi banyak banget loh promo dan diskon gede-gede yang nggak akan kalian temukan di tempat lain. Cek sekarang juga Teman-teman juga bisa langsung aja cek di description box di bawah ini ataupun klik langsung di internet dengan cara www.dbklik.co.id. Nah, thank you banget sudah menonton video ini. Aku Farah. Aku Vira. Terima kasih dan Sampai jumpa.